Selamat malam para saudara dan para umat Allah yang penuh kerinduan untuk selalu bersandar pada kasih Tuhan, terutama melalui kuasa firman-firman sucinya. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk kembali eh, berakar pada kasih Allah yang berkenan telah mewahyukan dirinya, menampilkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan bahasa dan cara manusia. Hanya satu yang utama dari kehendaknya adalah supaya manusia dapat mencintai Allah dan disatukan dalam keilahian Allah sendiri. Maka para saudara, ini kesempatan untuk kita bersyukur atas rahasia besar uh, misteri Allah dalam sejarah perjalanan manusia yang ilahi, yang tak kenal, yang maha kuasa, yang maha agung, punya kerinduan untuk menjelaskan, memperkenalkan, memaparkan siapakah dirinya, siapakah uh, pribadinya, dan apakah yang menjadi kehendaknya. Maka saya berharap ini koneksi tetap lancar dan uh, kita dapat menjalaninya dengan lancar. Saya akan memaparkan terlebih dahulu nanti dari dokumen Konsili Vatikan kedua mengenai wahyu ilahi, mengenai firman Allah, potongan-potongan sepintas, dan nanti ada beberapa kata kunci yang bisa kita pegang untuk pendalaman mencintai dan bersumber pada kitab suci dalam hidup kita, terutama sebagai murid-murid Kristus. Saya akan sharekan. Sebentar. Sudah muncul, Bu, ya? Sudah, Romo, sudah jelas. Terima kasih. Oke, ya. Nah, para saudara, ini untuk mengingatkan kepada kita mengenai eh, apa sebenarnya Alkitab bagi kita manusia dan apa yang ada di dalamnya itu. Dalam Dei Verbum artikel 2 di, dipaparkan bahwa dalam kebaikan dan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Jadi dokumen mengingatkan kepada kita bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk eh, karena kebaikan dan kebijaksanaannya berkenan mewahyukan dirinya. Bukan hanya mewahyukan dirinya, namun juga memaklumkan rahasia kehendaknya. Nah, ini. Maka berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dapat ikut serta dalam kodrat ilahi. Maka dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta kasihnya, menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi perhatikan kata kunci berikutnya adalah setelah kata wahyu, pewahyuan dari Allah, lalu kata berikutnya adalah Allah yang tak kelihatan menyapa manusia.
menyapa. Dan Allah yang tak kelihatan menyapa manusia sebagai sahabatnya supaya apa? Supaya dapat bergaul dengan mereka, bergaul dengan manusia. Untuk apa? Untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut di dalam dirinya. Nah, ini kata dasar, kata kunci dasar yang perlu kita pegang bahwa eh, pertama-tama adalah Allah yang tak kelihatan, Allah yang Maha Agung, yang ilahi berkenan untuk menjelaskan, menampilkan wajahnya, dirinya, kehendaknya, bahkan bergaul dan mengundang manusia, menyapa manusia untuk masuk dalam keilahian. Di artikel 4 disampaikan, setelah berulang kali dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang ia bersabda kepada kita dalam putranya. Ini adalah puncak pewahyuan dari Allah sendiri adalah melalui Allah Putra, Yesus Kristus. Maka di dalam surat Ibrani disampaikan bahwa setelah berulang kali Allah menyampaikan sabdanya melalui para nabi, lalu puncaknya adalah bersabda dalam diri putranya sendiri. Sebab ia mengutus putranya, yakni sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Jadi kita bisa mengerti, dibantu dengan dokumen ini bahwa Yesus Allah Putra adalah puncak pewahyuan keilahian dari Allah yang tak kelihatan tadi, menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita melalui peristiwa Bethlehem. Supaya apa? Supaya Yesus Allah Putra ini menceritakan kepada manusia mengenai hidup Allah yang terdalam. Dengan wahyu ilahi, Allah telah mau menampakkan dan membuka dirinya sendiri serta keputusan kehendaknya yang abadi tentang keselamatan manusia, yakni untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi insani. Dari Verbum artikel 6. Ini kembali mengingatkan bahwa penampakan pewahyuan diri Allah melalui kitab suci itu tujuannya adalah untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi Allah. Berikutnya di artikel 13, sebab sabda Allah yang diungkapkan dengan bahasa manusia telah menyerupai pembicaraan manusiawi. Seperti dulu sabda Bapa yang kekal dengan mengenakan daging kelemahan manusiawi telah menjadi serupa dengan manusia. Jadi kata kunci berikutnya adalah pewahyuan diri Allah yang ilahi tadi menggunakan bahasa manusia dan cara manusia ini yang muncul dalam kitab suci ini. Jadi semua pewartaan dalam gereja seperti juru agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Sebab dalam kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Kata kunci berikutnya, para saudara, selain pewahyuan diri Allah untuk menampilkan wajahnya, kehendaknya, siapakah dirinya, untuk menjumpai manusia, namun lebih daripada itu ingin berwawancara dengan manusia. Nah, ini kata kunci berikutnya adalah berwawancara dengan manusia. Artinya terjadi dialog. Jadi kitab suci menjadi media dialog, perjumpaan, wawancara manusia dengan Allah. Namun hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Maka dalam Dei Verbum artikel 25, kata kunci berikutnya adalah wawancara antara Allah dan manusia harus disertai dengan doa. Maka doa harus menjadi bagian dalam pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa. Perhatikan, sebab
kita berbicara dengannya bila berdoa. Jadi kita berdoa, berbicara dengannya, dan kita mendengarkannya bila kita membaca amanat-amanat ilahi. Ini kurang lebih eh, bagian awal yang menjadi pendasaran bagi kita mengenai sebenarnya apa toh yang ada di dalam eh, kumpulan buku. Jadi Alkitab. Jadi Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu disebut Alkitab, kumpulan kitab-kitab. Jadi kumpulan kitab-kitab yang sekarang menjadi satu buku ini. Maka dengan kata lain, Alkitab ini adalah sebuah perpustakaan, kumpulan buku-buku, kumpulan kitab, mulai dari kitab Wahyu, kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dan ini adalah sebuah kumpulan cara Allah untuk mewahyukan dirinya, untuk memperkenalkan dirinya, untuk menghadirkan dirinya yang tak kelihatan itu kepada manusia dengan cara dan bahasa manusia. Tadi kata kunci berikutnya adalah pewahyuan diri Allah dan akhirnya berpuncak pada pewahyuan dalam diri putra manusia. Sabda menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Firman menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, putra Allah, tinggal di tengah-tengah kita, supaya Yesus Kristus bisa menceritakan mengenai yang keilahian itu pada manusia dalam pengajarannya dan dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah puncak pewahyuan. Dan kata kunci berikutnya, para saudara, pewahyuan diri Allah menjadi kesempatan untuk wawancara. Wawancara, jadi tidak sepihak. Bukan hanya sepihak Allah ingin ngomong banyak saja kepada manusia. Tetapi juga wawancara berarti dialog balik. Bagaimana manusia merespon, bagaimana manusia me, me, menanggapi, mengekspresikan suara-suara firman-firman Allah, pewahyuan dari Allah itu. Maka terjadilah sebuah wawancara ilahi, wawancara rohani antara Allah yang tak kelihatan dengan manusia melalui kitab suci ini. Nah, maka disitulah dibutuhkan sebuah proses permenungan, permenungan yang terus-menerus dalam suasana doa. Dan itu kurang lebih sebuah tindakan kontemplatif. Bagaimana mengkontemplasikan, merenungkan firman-firmannya dalam suasana doa, disertai juga dengan referensi pengetahuan-pengetahuan dasar umum mengenai kitab suci itu sendiri. Jadi kurang lebih itu para saudara, bagian awal ini untuk memperjelas bagi kita disposisi sumber iman kita, yakni Alkitab. Alkitab berarti kumpulan kitab, kumpulan buku-buku dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dan disitulah Allah yang tak kelihatan berkenan dengan kemurahan hatinya, mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, bahkan menampilkan rahasia kehendaknya kepada manusia dengan cara dan bahasa manusia. Dan disitulah terjadi wawancara, dialog, respon dari manusia kepada wahyu-wahyu Allah itu sendiri. Maka setiap kali kita membaca merenungkan kitab suci, ini adalah sebuah tindakan dua pihak. Dari pihak Allah, Allah mewahyukan dirinya, memperkenalkan rahasianya. Dari pihak kita, pembaca, adalah bagaimana setelah merenungkan, mendengarkan wahyu Allah, kita merespon dan menanggapinya. Itulah terjadi wawancara dalam konteks ini. Itu kurang lebih yang dimengerti sebagai bagaimana me, me, mendekati, membaca kitab suci secara kontemplatif dalam permenungan-permenungan, disertai juga dengan doa yang mengalir dari iman Kristiani. Jadi kata kontemplatif dalam konteks ini adalah
bagaimana wahyu Allah tadi dibaca berulang-ulang, direnungkan dalam keheningan, masuk dalam doa, dan di situ terjadi sebuah wawancara dua pihak. Allah mewahyukan dirinya dan manusia merespon dan menanggapi wahyu Allah itu. Dan itulah sebuah wawancara kontemplatif uh, atas kitab suci ini sebagai bagian dari iman kita. Baik para saudara, saya akan melanjutkan hal teknis berikutnya. Kalau ini tadi adalah yang standar, yang dasar mengenai apa dan siapa dan bagaimanakah kitab suci ini pada dasarnya. Dan sekarang kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan teknis. Catatan kecil. Nah, yang pertama adalah ini. Kitab suci bukan notulensi atau kronik. Nah, ini salah satu catatan kecil yang akan memberi frame pada kita supaya dapat mengerti dan memahami pewahyuan diri Allah dalam kumpulan kitab itu begitu kompleks dan menyejarah sehingga ini tidak terjadi sebagai sebuah reportase atau notulensi atau kronik peristiwa lalu langsung segera dicatat. Nah, itu yang harus kita mengerti bahwa ini bukan kronik atau notulensi reportase. Lalu berikutnya bentuk sastranya ada begitu beragam sastranya. Eh, ada Kidung Agung, ada kebijaksanaan, ada eh, penulisan secara simbolik, ada narasi, ada penyampaian peristiwa, begitu beragam. Jadi untuk mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ini bentuk sastra dari kitab-kitab itu ada aneka ragamnya. Nah, sehingga ini akan membantu kita untuk memahami firman-firman itu yang masuk dalam kitab demi kitab yang berbeda-beda. Dengan kata lain, membaca kitab Mazmur itu nanti kita akan agak berbeda untuk membaca kitab Kejadian. Demikian juga dengan Kidung Agung, nanti kita akan ada konteks berbeda dengan membaca kisah para rasul, misalnya begitu. Nah, ini supaya nanti kita dapat memiliki frame-nya. Lalu juga di dalam kitab suci ini, Alkitab, kumpulan buku-buku ini, isinya aneka macam peristiwa kehidupan. Ada perintah Allah, ada janji Allah, ada penyembahan, ada ibadah, ada ketaatan, ada dosa, ada peperangan, ada kebun, pertanian, ada laut, ada bercocok tanam, ada kelahiran, pembunuhan, ada kekerasan, ada semua peristiwa kehidupan. Dan ini yang menjadi bagian dari bagaimana Allah mewahyukan dirinya tadi melalui bahasa dan peristiwa manusia. Dan ini menjadi bagian dari Alkitab itu sendiri, pewahyuan diri Allah yang nyata dalam peristiwa kehidupan manusia. Roh Kudus, pengarang kitab suci. Akan tetapi kitab suci ditulis oleh dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan Roh itu juga. Maka setiap kali kita mau merenungkan, berwawancara dengan yang ilahi dalam kitab suci, kita jangan ragu-ragu untuk memohon rahmat Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang menggerakkan pengarang-pengarang suci untuk mengisi kitab suci ini. Maka dengan roh yang sama kita mohon supaya kita dapat mengerti dan memahami isi dari kitab suci itu dengan bantuan Roh Kudus itu juga. Kontemplasi, permenungan yang wawancara
ilahi, wawancara rohani, ada antara Allah yang mewahyukan diri dan manusia yang menanggapi secara kontemplatif tadi, selain disertai dengan doa, juga disertai juga dengan perlunya kita membaca referensi-referensi mengenai kitab suci itu sendiri. Maka kita sangat membutuhkan eh, hasil kerja para ahli kitab yang mempelajari kitab suci itu dan membantu kita untuk mengerti kitab suci dari sisi studi, dari sisi ilmiah, dari sisi penelitian. Maka selain permenungan kontemplatif, kita juga tetap memerlukan membaca bacaan-bacaan mengenai uh, referensi kitab suci itu sendiri. Permenungan kontemplatif, wawancara Allah yang mewahyukan dirinya dan manusia yang menanggapinya bukan menjadi permenungan uh, subjektif uh, yang bebas. Mengapa? Karena permenungan yang subjektif itu tetap berada dalam rel terpimpin. Nah, jadi permenungan pewahyuan, penafsiran, dan menanggapi wahyu Allah itu tidak los bebas lalu sekehendak kita, tergantung perasaan kita, tergantung feeling kita, tergantung penafsiran kita sendiri. Karena penafsiran dialog wawancara itu, permenungan kontemplatif itu tetap harus berada dalam relnya. Relnya adalah credo, syahadat iman yang kita miliki. Maka permenungan-permenungan kontemplatif atau kitab suci tidak boleh menyimpang dari credo ini sendiri. Dan juga katekismus Gereja Katolik. Nah, ini menjadi permenungan yang terpimpin, kontemplatif yang personal, namun tidak bebas penuh, karena tetap harus berada dalam relnya. Baik, kurang lebih ini yang ingin saya sampaikan untuk mengawali sarasian kitab suci kali ini. Dengan kata lain, yang pertama, pewahyuan diri Allah dimulai dari Allah yang tak kelihatan, yang maha agung, yang maha ilahi, dengan kehendaknya, dengan kemurahan hatinya, ingin menampilkan wajahnya, menampilkan dirinya, bahkan menampilkan rahasia kehendaknya kepada manusia dengan cara manusia, dengan bahasa manusia, melalui peristiwa yang menyejarah, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dan di sanalah puncak pewahyuan diri Allah ada dalam diri Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Maka dari kitab suci ini semua, puncaknya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi puncak dari pewahyuan ini adalah Injil. Nah, maka Injil adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada dalam kumpulan kitab ini. Maka kalau kita di gereja, bacaan pertama, bacaan kedua hari Minggu kita masih duduk. Tetapi ketika bacaan Injil diambil dari Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, maka kita berdiri. Mengapa? Karena ini adalah bahasa tanggapan kesiapsiagaan hormat kepada puncak wahyu adalah Allah Putra, Yesus Kristus. Nah, maka ini puncaknya adalah Injil itu sendiri. Dalam pewahyuan ini, bukan hanya sepihak Allah mewahyukan dirinya saja, namun Allah juga ingin supaya manusia meresponnya. Maka diharapkan terjadi wawancara ilahi, wawancara rohani antara Allah yang mewahyukan dirinya dan manusia yang merespon menanggapinya. Dan itu dilakukan dalam sebuah permenungan disertai dengan doa dan keheningan. Kurang lebih ini konteks kontemplatif atas
firman Allah ini sebagai bagian dari hidup kita. Demikian mungkin untuk bagian pertama, eh, saya sampaikan terlebih dahulu sesi ini. Mungkin ada tanggapan, komentar, pertanyaan, atau eh, tanya jawab sedikit. Baru setelah itu nanti saya akan mengajak masuk pada sesi kedua. Demikian, Bu Chandra. Terima kasih Romo Fusi. Bapak Ibu, tadi di sesi pertama ini, jadi Romo akan membagi sesi malam ini menjadi dua bagian, yaitu sesi pengantar ini tadi, lalu dipersilahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi, untuk bertanya, berdialog dengan Romo tentang apa yang telah Romo sampaikan, dan lalu Romo akan membahas lebih dalam di sesi kedua nanti tentang membaca kitab suci secara kontemplatif. Saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang bersedia sebagai volunteer yang bertanya pertama atau menanggapi pertama atas penjelasan Romo tadi. Adakah? Bisa dibuka videonya dan bisa dibantu oleh petugas untuk bisa spot, bisa ditampilkan di layar. Jadi Bapak Ibu, tadi Romo sudah menjelaskan bahwa kitab suci adalah pewahyuan dari Allah. Allah yang tidak kelihatan menyapa manusia, mengundang kita manusia dalam persekutuan dengan dirinya. Dan Allah menyambut kita. Adakah yang akan bertanya? Silahkan. Ya, jadi sebenarnya semua peristiwa kehidupan kita ini sudah ada semua di dalam kitab suci ini. Dan semua persoalan kehidupan kita pun jawabannya ada di kitab suci ini. Mengapa? Karena Allah mewahyukan dirinya, menampilkan solusi, menampilkan kuasanya dalam diri pewahyuan diri Allah ini. Maka untuk itulah kita harus banyak bergumul dengan kitab suci ini, bukan pertama-tama karena kita ingin banyak paham, namun pertama-tama karena ini memang sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan ini perjumpaan ya, jadi wawancara dialog manusia dengan Allah di sini, sehingga dialognya bukan hanya wawancara tim saja, lalu dalam doa-doa, oke, itu bagian dari dialog iman ya, tapi lebih daripada itu dialog yang berdasarkan pewahyuan Allah ini dengan kitab suci ini. Maka ini menjadi sebuah perjalanan kemuritan bagi kita sebenarnya untuk merenungkan. Romo Fusi, kalau boleh dijelaskan lebih jauh. Tadi kan Romo mengatakan bahwa ini adalah berulang bahwa ini adalah satu wawancara, satu dialog begitu. Yang mungkin bisa Romo tambahkan adalah Romo kami ini kurang paham bagaimana cara kita memulai dialog itu. Apakah ketika kita setelah membaca berulang-ulang, lalu kita merenungkan, kemudian akan timbul satu pertanyaan atau satu intuisi atau apapun itu, dan kemudian kita bawa secara diam, secara kontemplatif, dan kemudian roh Allah yang nanti akan membimbing kita. Apakah seperti itu yang Romo maksud dengan wawancara atau dialog tadi? Ya, ya kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kalau kita membaca satu potongan, satu perikop, lalu kita ulang beberapa kali, dan ketika pengulangan kita membacanya itu adalah sebuah proses Allah yang menampilkan wajahnya, menampilkan rahasianya, menampilkan dirinya. Lalu dalam keheningan juga kita masuk ke dalam uh, kisah ini, lalu dalam peristiwa, dalam bacaan atau dalam dialog dalam kitab suci itu, dan kita masuk di situ dan kita menjadi bagian dari
menjadi bagian dari bacaan itu, lalu dari situ kita akan punya punya apa ya, perasaan atau pemikiran, oh ya, ini aku bagian dari peristiwa itu, dan ketika itu terjadi, ketika firman itu nyata, eh, firman itu berbicara denganku. Nah, bagaimana aku meresponnya, bagaimana aku mensyukurinya, lalu bagaimana eh, firman ini luar biasa karena dia bergerak dengan leluasa, roh. Jadi roh Allah ini dahsyat karena meneguhkan, menghibur, yang tidak enak menegur. Nah ini firman ini jangan hanya dicari yang meneguhkan saja. Nah, kadang-kadang kita merenungkan firman ini, mengkontemplasikan ini yang yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, ya, ini sesuai kebutuhan itu mukjizat-mukjizat. Ya. 5 roti 2 ikan, nah, lalu apa peristiwa di Kana, nah, lalu ketuklah maka pintu dibukakan. Wah, lalu itu direnungkan berkali-kali ya karena ya butuh butuh mukjizat ya memang tidak apa-apa. Lalu bagaimana kemarin seperti baru saja kita merayakan Paskah, Paskah Perjanjian Lama ini kan bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel dengan membelah Laut Merah. Wah, ini lalu direnungkan begitu karena itu peristiwa keselamatan. Tapi bagaimana dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, ya, peristiwa-peristiwa Daud jatuh dalam dosa, lalu bagaimana dengan Samson, ya, Samson akhirnya kalah ya, dalam dalam akhir hidupnya, namun di tengah akhir hidupnya dia masih diberi satu kesempatan. Nah, misalnya itu bagaimana kelemahan manusia itu bergumul. Nah, itu disitulah kita berdialog dengan dengan pewahyuan diri Allah. Ya. Baik, Romo. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silahkan bisa melalui chat atau bisa juga langsung disampaikan di ruang ini. Kami persilahkan. Saya mungkin ingin Silakan bertanya Pak Yos. sedikit, Bu. Silakan Pak Yos menyampaikan Nah, pertanyaan ke Romo ini Pusi. Monggo. terkesan kalau saya baca kitab suci, terutama perjanjian lama dan kita bandingkan perjanjian baru. Itu kalau perjanjian lama itu seperti Romo Fusi tadi katakan, banyak banyak apa ya, banyak yang terkesan Allah itu bahwa Allah itu pencemburu dan Ya. sangat pencemburu. Nah, contoh konkret itu adalah bangsa Israel itu yang sudah dicintai begitu, dianggap bangsa pilihan, tapi mereka dalam sejarahnya itu kan sering ini menyembah ilah-ilah lain itu yang sangat Tuhan tidak berkenan, sehingga mereka dihukum, ya disebar ke seluruh Ya. bangsa di dunia, bahkan Yerusalemnya jadi hancurkan beberapa kali, meskipun kadang pernah dibangun juga, tapi akhirnya dihancurkan lagi. Memang terkesannya banyak menghukum Allah itu pada perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, terutama ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi, menampilkan sisi yang sangat-sangat mengasihi manusia ini. Nah, ini yang saya Ya. Romo mau tanya, kok Ya. ya beda sekali antara perjanjian lama dan baru itu, maksud Tuhan apa sebenarnya? Itu Romo, makasih. Ya. Nah, ini saya berharap sudah dijelaskan sesi kemarin Pak Sunu ini kayaknya. Nah, ini kesatuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini tadi jadi memang tidak tidak eh, sesederhana bahwa oh perjanjian lama eh, eh, kisahnya tentang Allah yang pencemburu, lalu perjanjian baru Allah yang Maha Rahim, Allah Pemurah. Mengapa? Karena ini adalah satu 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 rangkaian utuh. Maka eh, setiap kali kita hari Minggu, selalu yang dibacakan adalah bacaan pertama itu
biasanya perjanjian lama. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa sejarah Allah mewahyukan dirinya itu menampilkan Allah yang pencemburu, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi janji, namun Allah sekaligus meminta kesetiaan Ya, pihak lain yang diberi janji itu. Nah, celakanya gagal terus ya. Jadi celakanya yang diberi janji untuk setia itu gagal terus ya, Israel ya. Nah, lalu sampailah bacaan kedua, yakni mengenai perjalanan gereja. Nah, perjanjian baru yang ketiga Injil adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, Allah yang menebus kegagalan. Nah, jadi ini bukan potong demi potong, tapi justru karena Allah yang menjanjikan tadi tidak terpenuhi oleh yang diberi janji tadi karena ketidaksetiaan, maka di dalam perjanjian baru Injil Allah membayarnya dengan korban salibnya sendiri. Nah, itulah penebusan. Maka Allah yang dalam perjanjian baru ini sekaligus Allah yang membayar dosa-dosa dari orang dari perjanjian lama dan kita sendiri yang tidak mampu membalas dengan kesetiaan itu. Maka ini satu rangkaian rahasia besar misteri Allah yang Maha Rahim. Dan itu maka puncak pewahyuan tadi adalah Yesus Kristus dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tadi. Nah, memang ini sebuah perjalanan iman yang luar biasa dalam sejarah keselamatan. Demikian, Pak. Bisa menjawab ya, Pak Yos. Terima Ya, kasih ya. pertanyaannya. Baik. Masih ada yang bertanya, Romo. Dari Ibu Lisa Filomena Fernandes, beliau akan menyampaikan sendiri. Kami persilahkan Bu Lisa untuk bisa membuka layar dan bisa mohon bantuan juga untuk ditampilkan bersama Romo Fusi. Ibu Lisa Filomena Fernandes. Oke, baik. Minta maaf sebelumnya, kayaknya video saya agak bermasalah, Ibu. Berapa kali saya zoom, kayaknya nggak Baik. bisa. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, juga Romo. Begini pertanyaan saya, Romo. Kebetulan tadi Ibu Chandrawati sudah memulai dengan pertanyaan menanyakan seperti apa sih Romo percakapan atau yang Romo maksud itu seperti apa gitu. Dalam sebenarnya sih saya paham apa yang maksud Romo, cuman maksudnya ini mungkin bahasanya bagi saya baru gitu ya, karena Romo mengatakan bahwa akan ada wajah Allah yang tampak, akan ada ini sesuatu hal gitu ya. Bagaimana jika saya memohon Romo untuk memberi contoh, misalnya saya ambil salah satu ayat kitab suci yang berkaitan dengan roh juga yang tadi Romo sampaikan ya, bahwa kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dipahami dalam Roh Kudus juga gitu ya. Saya ambil Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Berbunyi seperti ini Romo ayatnya. Kira-kira membacanya atau memahami yang Romo maksud itu seperti apa? Mungkin Romo bisa kasih contoh ya. Begini ayatnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagi diriku, atau mungkin jika Romo bisa memberikan seandainya Romo yang membaca hal ini, seperti apakah penampakan atau pemahaman Romo untuk bisa kami pahami terkait pembicaraan atau wawancara atau dialog yang terjadi antara saya dengan Tuhan. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah nanti masuk kepada sesi kedua, Bu. Nah, ini latihannya di sesi kedua, tapi ini sudah studi kasus. Jadi kalau masuk kepada perikop Galatia,
Nah, misalnya Galatia Paulus berbicara tentang daging, roh, ini tadi ya soal eh, bagaimana sebenarnya yang dibahasakan oleh Paulus ini adalah sebuah peperangan rohani. Nah, maka kita bisa masuk dalam bacaan ini, kita baca beberapa kali pelan-pelan bagaimana Paulus menggambarkan eh, wahyu Allah ini, Allah yang ingin supaya manusia itu merdeka, merdeka sebagai anak Allah dalam roh dan kebenaran. Namun jangan lupa eh, kuasa daging itu begitu kuat dan nyata. Dan itu sebuah bagi Santo Paulus itu sebuah eh, dinamika yang terus-menerus dan itu setiap hari terjadi. Nah, maka ketika itu kita masuk dalam permenungan itu, kita bawa dalam mohon rahmat Roh Kudus. Nah, disitulah kita bisa masuk perlahan-lahan sebenarnya kuasa daging apa sajakah yang seringkali menguasai dan memenangkan pertarungan itu. Nah, ini bisa masuk ke situ. Allah menampilkan wajahnya dengan cara kita dipertemukan bahwa ini loh kedaginganmu yang seringkali mengalahkan rohmu, roh Allah itu ini loh. Nah, itu. Lalu sebaliknya Allah juga dalam permenungan tuntunan Roh Kudus akan menampilkan ini loh berkat-berkatku itu adalah ini yang ada dalam dirimu adalah karunia-karunia ini dan ini adalah sebuah kuasa roh yang nyata dalam diri. Nah, maka kalau itu kita masuk dalam permenungan itu, kita akan bertemu dengan sebuah dua kutub, semacam dua kutub begitu. Lalu kutub daging, dan itu menjadi bagian dari permenungan kita. Dan kita kelemahan dari tujuh catat jiwa, gitu ya. Tapi ada karunia-karunia Allah. Nah, disitulah kita bisa masuk dalam permenungan wawancara dengan Allah, dengan mohon rahmat ketekunan, terima kasih untuk sapaan akan kedagingan ini, lalu mohon rahmat pembaharuan hidup. Nah, ini bisa menjadi sebuah wawancara kontemplatif untuk masuk dalam konteks Galatia ini tadi. Nah, ini contoh seperti itu. Itu tentu saja bisa diperdalam lebih lanjut. Baik, Romo, terima kasih untuk penjelasannya kepada Bu Lisa. Bu Lisa, semoga jawaban Romo menjawab, tapi nanti juga ada sesi kedua yang Romo akan menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Ada masih baik, terima kasih Bu Lisa. Romo Fusi, masih ada pertanyaan satu yang terkait juga ini dengan wawancara tadi. Romo, bagaimana kita bisa membiasakan diri menjadikan pembacaan kitab suci sebagai saat wawancara suci antara kita dan Tuhan? Ya. Bagaimana cara memelihara kebiasaan baik ini, Romo? Jadi pertama-tama wawancara ini sebuah bahasa dokumen ya tadi wawancara tadi sebuah bahasa dokumen yang mungkin dalam bahasa kita ini seakan-akan ini kita wajah dengan wajah lalu kita mencari wajahnya, mana enggak ketemu wajahnya, ya enggak akan ketemu ya, enggak akan ketemu. Tapi wawancara ini sebuah bahasa simbolik bagaimana dari kitab-kitab ini menampilkan inspirasi, refleksi, lalu juga gagasan dan semacam cermin diri dan sebagainya. Baik itu kurang lebih wawancara dalam konteks ini, wawancara rohani. Bagaimana merawat menjaganya? Nah, ini butuh rahmat besar ini. Ya, kita tidak mampu ini. Nah, mengapa? Ini HP ini sudah begitu menguasai kita ini ya. HP ini belum lagi nanti
aktivitas harian dan sebagainya. Belum lagi kecemasan. Ya. Kita akan kesulitan untuk masuk dalam wawancara ini ketika kecemasan itu begitu membelenggu sehingga seakan-akan sia-sia, sudah sia-sia, tidak ada faedahnya, sia-sia, sehingga sampai puncaknya adalah keputusasaan. Keputusasaan ini menjadi penghambat besar untuk bertekun dalam firman. Nah, maka bagaimana merawatnya? Tentu saja mohonlah terus rahmat untuk bertekun dalam firman. Sehingga setiap hari entah dengan Mazmur, entah dengan bacaan-bacaan Injil, entah dengan surat-surat Paulus, entah dengan bacaan-bacaan dari kebijaksanaan, Amos, lalu Yeremia, Yeskiel, kitab Kejadian, kisah-kisah itu semoga itu dimampukan untuk kita hidupi. Saya sangat terbantu terus terang, dulu zaman saya kecil itu bapak saya punya kitab suci bergambar itu ya. Jadi saya meskipun tidak tahu tempatnya, saya masih ingat bagaimana Samson itu dengan Delilah atau siapa itu ya, itu begitu kuat sampai akhirnya tidak bisa apa-apa, itu ada gambarnya semua. Bagaimana Musa membelah Laut Merah itu dan sebagainya, itu juga membekas ya. Jadi maka ini cara merawatnya adalah bertekun dan ada baiknya saling berbagi, berkomunitas. Ini sharing, ya, berbagi, merawat, terutama sedapat mungkin usahakan juga untuk mulai mendoakan orang itu dengan kitab suci. Nah, itu juga menjadi alat bantu. Mengunjungi orang sakit itu juga sudah luar biasa. Tapi kalau mengunjungi orang sakit, mendoakannya juga dengan kitab suci, menghibur itu juga perlu juga baik. Baik, para saudara, mungkin itu yang dibutuhkan adalah benar-benar rahmat besar ya. Maka jangan ragu-ragu untuk terus memohon rahmat untuk mencintai firman Allah dalam berbagai macam kerepotan kita. Iya, Nah, para saudara, ya, ya, mohon maaf. Pertanyaan terakhir, Romo, saya mau bertanya dari seputar teman-teman nanti menanyakan mengenai dialog dan wawancara ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita untuk menghubungkan wawancara ini kita meditasi terlebih dahulu, kemudian kita mendapatkan kutipan tersebut, atau dan kutipan apakah melalui kita membaca kitab suci asal kita mengambil kutipan berdasarkan meditasi kita, atau melalui renungan harian itu tidak menjadi soal. Terima kasih. Jadi ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam cara, bisa dengan merenungkan perbacaan harian, bisa juga dengan membuka kitab suci secara berurutan begitu. Ada yang membacanya urut begitu, silahkan. Ada yang sesuai konteks, sesuai kebutuhan, misalnya sedang menyiapkan permenungan untuk orang meninggal gitu, atau menyiapkan permenungan mengenai perkawinan atau peristiwa apa, itu bisa mencari tertentu. Atau ketika kita sedang merenungkan sesuatu lalu kita ingat lalu kita membacanya berikut itu. Artinya itu bisa beragam cara mencari teksnya ya. Silakan, itu beragam cara. Tetapi yang jelas adalah meditasi adalah bagian dari sebuah ritme untuk membiasakan masuk dalam keheningan. Nah, jadi meditasinya itu adalah sebuah pengkondisian, ya, pengkondisian untuk masuk dalam keheningan tadi. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk mencari teksnya itu silahkan macam-macam pola, ada yang harian, ada yang sesuai kebutuhan, ada yang merenungkan
Mazmur harian begitu juga bisa. Bisa. Tapi jangan lupa untuk masuk di dalamnya diawali dengan doa terlebih dahulu. Dengan doa terlebih dahulu. Doa terlebih dahulu untuk Tuhan, izinkanlah aku untuk dengan rohmu, kuasamu masuk dalam permenungan ilahimu ini, dan situ lalu saya dengan doa. Kurang lebih itu ya. Jadi Makasih Romo. pewahyuannya diawali dengan doa tadi, lalu di situ baru masuk dalam pengulangan. Ya. Ya, makasih. Ya. Terima kasih, Romo Fusi. Tadi yang bertanya adalah teman-teman dari komunitas MKHKY yang hari ini kebetulan juga mereka ada Iya, kok akeh men kae wong di nobar Romo. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi ya Romo ya? Ya. Izin dua Romo. Yang salah satunya adalah ini jelaskan sebentar saja. Dalam kitab suci itu ada banyak sekali kitab-kitab yang tadi Romo katakan bahwa ini adalah sebuah perpustakaan begitu ya. Nah, apakah cara membacanya semua kitab itu bisa dibaca secara kontemplatif atau kitab tertentu cocok dengan metode tertentu begitu Romo? Mohon dijelaskan. Ya, semua bisa dengan kontemplatif. Cuma ketika kita mengerti, oh ini peperangan, ini kitab kebijaksanaan, itu akan lebih mudah terbantu ya. Nah, tapi semua mulai karena ini adalah pewahyuan yang bisa dimasuki secara kontemplatif. Nah, jadi mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, potongan demi potongan ini bisa kita masuki dengan kontemplatif. Cuma memang seperti yang saya singgung di depan sedikit tadi, tetap ada baiknya sesekali baca referensi-referensi kalau sempat mengenai ahli-ahli kitab berbicara tentang apa, itu akan membantu untuk berdialog tadi dalam permenungan itu. Ya. Ya, Romo. Ada tersisa satu pertanyaan di chat. Ini saya sengaja tahan di belakang karena sebenarnya ini juga nanti ada sesi tersendiri tentang Lectio Divina. Romo, apakah membaca kontemplatif itu mirip dengan Lectio Divina? Mungkin Romo bisa jelaskan. Ya. Jadi kontemplatif itu ada berbagai macam cara ya. Jadi ada metode pengulangan, ada Lectio Divina, semacam itu. Ada begitu banyak cara untuk masuk dalam wawancara rohani dengan firman ini. Lectio Divina menjadi bagian dari dinamika permenungan wawancara dengan Allah. Dan karena Lectio Divina bukan sepihak ya. Lectio Divina toh nanti akan ada tanggapan dari pihak kita setelah merenungkan, kan? Yakni aksio. Jadi setelah Lexio, setelah membaca, lalu meditatio, lalu juga oratio, tapi juga aksio. Aksio ini tindakan, respon dari kita. Ya. Nanti diperkaya dengan Romo Siriakus nanti ya. Iya. Rupanya kesempatan ini men-trigger rasa ingin tahu dari peserta. Masih ada yang raise hand, masih boleh? Satu saja. Satu aja ya. Bu Rovina dari silahkan, mungkin Bu Rovina. Ya, terima kasih Romo Rovina dari BSD. Ya, tadi saya pengen tadi Romo sempat menyampaikan bahwa permenungan ini terpimpin ya. Jadi pada saat kita ini membaca secara pribadi. Nah, saya apakah dengan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus itu akan kita dibawa sehingga kita bisa terpimpin sesuai jalurnya atau ada hal yang lain supaya kita bisa nggak nyimpang Romo. Kan karena kalau kita baca sendiri masing-masing orang kan punya bisa cara merenungkan, bisa menafsirkan masing-masing. Ya. Maka terpimpinnya tadi adalah di Sadat Iman Credo dan Katekismus. Nah, jadi
memang benar Bu, permenungan pribadi dalam subjektivitas ini berisiko juga kalau menyimpang dari relnya bisa lepas ya. Maka buah dari si jahat adalah melepas dan memecah belah gereja. Nah, maka jangan sampai permenungan pribadi ini meskipun subjektif, personal, namun tanpa rel. Nah, relnya itu adalah syahadat iman dan katekismus. Nah, itu adalah di ketaatan di dalam kesatuan dengan persekutuan gereja. Ini kurang lebih relnya tetap terpimpinnya maksudnya itu. Karena memang benar subjektivitas yang personal tadi bisa menjadi superior secara rohani, ya, lalu menjadi lebih arogan secara rohani, lalu juga menjadi penghakiman untuk orang lain, dan itu kan menjadi perpecahan malah. Itu kuncinya adalah kerendahan hati dalam ketaatan tadi. Ya. Baik. Masih Romo. Baik. Ya. Pertanyaan dari Bu Rufina, pertanyaan terakhir untuk sesi pertanyaan dari sesi ke-1. Saya persilahkan Romo untuk bisa lanjut ke sesi yang kedua ya Romo. Bagi Bapak Ibu yang masih menyimpan pertanyaan, silahkan nanti ada sesi kedua yang akan kita buka untuk Bapak Ibu. Baik para saudara, saya mengajak Anda untuk masuk pada permenungan sepotong dari bacaan hari ini. Jadi bagi yang membawa Alkitab atau di dekatnya ada Alkitab, saya mengajak untuk merenungkan Yohanes 20, 11 sampai 18. Yohanes 20, 11, ini bacaan Injil hari ini. Nah, maka sesi kedua ini saya akan memulai dengan doa tadi untuk memohon rahmat tuntunan Roh Kudus, lalu kita akan masuk dalam permenungan atas firman itu dengan membacanya terlebih dahulu dalam keheningan dan doa. Lalu saya mengajak Anda untuk nanti dalam permenungan itu sambil membaca, saya mengajak Anda untuk masuk dalam bacaan itu sendiri. Dan di sana supaya bisa menjadi bagian dari peristiwa itu. Untuk mendengarkan sapaan Allah, dan sekaligus nanti Anda mengalami sapaan, tanggapan apa, permenungan, doa singkat. Nah, itu nanti ketika Anda masuk dalam permenungan yang saya pandu ini, nanti bisa Anda menulisnya di chat, kolom chat, atau nanti bisa sharingkannya sebentar karena waktunya sudah mepet. Nah, jadi kurang lebih sesi kedua ini kita masuk pada wawancara dengan Allah dalam permenungan kitab suci ini. Baik para saudara, saya mengajak Anda untuk masuk dalam doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, hadirlah, terangilah, dan tuntunlah kami secara khusus yang malam ini, dalam sarasian ini, ingin masuk dalam perjumpaan pewahyuan suci-Mu dalam Injil Yohanes bab 20, 11 sampai 18 ini. Izinkanlah kami untuk menerima pewahyuan suci-Mu, menerima sapaan-Mu, menerima kehadiran suci-Mu dalam bacaan ini, dan tuntunlah kami untuk dapat mengerti, memahami, mencintai, dan menanggapi sapaan suci-Mu ini hanya karena
cintamu yang besar kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Baik, para saudara, saya akan membaca Yohanes 20, 11, 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Para saudara, untuk mengerti masuk dalam potongan ayat ini, saya mengajak Anda untuk melihat potongan dari ayat sebelumnya supaya dapat mengerti rangkaian cerita ini lebih dalam. Karena Yohanes 20, 11-18 ini merupakan lanjutan dari Yohanes 20, 1-10. Maka perhatikan sekali lagi bagian dari ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Itu adalah kelanjutan dari bacaan ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sambil membaca ini, saya mengajak Anda untuk masuk dalam kisah ini. Perhatikan, pagi-pagi benar, hari masih gelap. Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Perhatikan ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dua murid tadi pulang dari kubur ke rumah. Dan di ayat 11 dikatakan, Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu sendirian dan menangis. Mari para saudara, saya mengajak Anda untuk masuk dalam permenungan, dan saya ajak untuk berada di dekat Maria Magdalena, di tempat yang masih gelap, pagi hari, suasana sendirian. Dia baru saja berlari-lari karena ketika datang pertama dia melihat batu penutup makam sudah tidak di tempatnya. Suasana masih sangat pagi, gelap. Dengan tergopoh-gopoh dia lari dari makam ke rumah, memberitahu Petrus dan murid yang lain. Lalu mereka bertiga berlari-lari dari rumah menuju makam kubur itu. Dan murid yang lain tadi lebih dahulu, namun tidak masuk. Baru setelah itu Petrus, dia masuk ke kubur itu dan melihat bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada, yang ada tinggal kain yang sudah dilempit rapi. Lalu dua murid tadi setelah mengalami perjumpaan yang mengagetkan tadi, akhirnya pulang. Dan Maria ditinggal sendirian di dekat kubur itu. Saya mengajak Anda masuk dalam permenungan malam ini. Anda berada di dekat Maria Magdalena, sendirian di malam pagi yang masih gelap. Sudah terengah-engah ke sana kemari dan tidak menemukan jawaban atas misteri makam kosong. Saya mengajak Anda untuk mendengar suara Maria Magdalena menangis sendirian di dekat kubur itu. Anda bisa membayangkan dan melihat Maria Magdalena menangis antara takut, heran, bingung, marah, campur apa yang terjadi. Lalu sambil menangis, lihatlah Maria Magdalena nekat sendirian dalam kegelapan dini hari itu, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Saya mengajak Anda untuk ikut merasakan suasana tangisan Maria Magdalena yang sendirian, sesenggukan, sebagai seorang perempuan di taman yang begitu luas, dingin, nekat masuk dalam kubur itu.
Dan tiba-tiba, coba Anda rasakan apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Sambil menangis, dia masuk ke dalam kubur itu, lalu dia melihat dua orang malaikat berpakaian putih. Kira-kira apa yang terjadi dengan Maria Magdalena di dalam kubur itu? Gelap, mungkin pengap, tidak ada cahaya, mungkin hanya cahaya yang dia bawa, alat penerang yang dia bawa. Campur kaget ketemu dengan dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan satunya di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Anda bisa merasakan apakah Maria Magdalena masih menangis waktu itu, atau sudah diam karena kagetnya. Lalu coba rasakan dan dengarkan kata-kata dari malaikat itu. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Coba Anda rasakan dan dengarkan bersama tuntunan Roh Kudus. Bagaimana Maria menjawab kata-kata dari malaikat itu? "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Suasana masih tidak jelas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada kata-kata berikutnya. Namun tiba-tiba saat Maria Magdalena menoleh ke belakang, ada satu orang lagi muncul di makam itu, kubur itu. Dan itu adalah Yesus. Dan Maria Magdalena tidak tahu bahwa itu Yesus. Coba Anda masuk dalam permenungan di dalam kubur itu. Betapa kagetnya lagi. Sudah dalam suasana gelap, dingin, sendiri, ketemu dengan dua malaikat. Sekarang malah ketemu dengan satu orang lain yang tidak dikenal lagi. Dan celakanya, menanyakan sesuatu yang sama ditanyakan oleh dua malaikat tadi. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Anda di dalam makam bersama dengan Maria Magdalena. Anda masuk di dalam permenungan, di dalam kubur itu, dan ikut merasakan suasana kesendirian, kesedihan, ketidakmengertian, bahkan kemarahan karena jenazah orang yang dikasihnya hilang. Malah ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini sebuah keberanian luar biasa. Sendirian, di tengah dingin dan gelapnya kubur. Tapi para saudara,
Anda yang masuk dalam permenungan di dalam makam itu, ikut merasakan campur aduknya Maria Magdalena. Tiba-tiba Yesus berkata, Maria. Hanya dengan kata Maria. Perhatikan ada pergantian kata yang digunakan. Malaikat menggunakan kata ibu. Lalu Yesus juga mengatakan awalnya adalah ibu. Namun yang terakhir, Yesus menggunakan kata Maria. Nama diri Maria. Anda yang masuk dalam permenungan ini, coba bisa membayangkan seakan ingin berteriak, seakan ingin menjerit, karena itu adalah satu kata yang hanya digunakan oleh Yesus ketika memanggil Maria. Maka Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Sukacita besar, para saudara. Sukacita besar dalam kegelapan makam, dalam dinginnya pagi hari, dalam kesendirian. Ada sukacita besar dialami oleh Maria Magdalena. Namanya disebut oleh Yesus, Maria. Coba masuk dan rasakan ekspresi Maria Magdalena ketika mendengar nama Maria disebut. Maka dia ingin memegang Yesus. Meskipun akhirnya dilarang. Janganlah engkau memegang aku. Maka Maria Magdalena diminta oleh Yesus untuk pergi ke murid-murid yang lain. Dan lihatlah para saudara, rasakan Maria Magdalena bergegas pergi menuju murid-murid yang lain. Dan berkata kepada mereka, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Ini dikatakan Maria karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu yang nyata dalam keheningan. Kehadiran-Mu yang penuh cinta dalam kesunyian. Telah Kau nyatakan kepada Maria Magdalena. Maka izinkanlah kami pun mengalami perjumpaan indah seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Meskipun kami dalam kesendirian, meskipun kami dalam keterpurukan, meskipun kami dalam kedinginan, tanpa sahabat, tanpa saudara, namun Engkau menampilkan kuasa wajah suci-Mu yang bangkit mulia. Dan Engkau memanggil nama kami. Nama yang penuh cinta terdengar di telinga kami. Kau sebut nama kami. Dan saat nama kami Kau sebutnya Tuhan Yesus, namaku disebut dengan penuh cinta. Ada api yang berkobar-kobar dalam diriku untuk mengalami sukacita dan hidup baru. Aku melihat Tuhan. Aku melihat. Terima kasih Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Ya. Baik, para saudara, ini pengalaman singkat masuk dalam sebuah perikop pendek, dan kita mencoba ada di dalam peristiwa itu, dan ini menjadi bagian yang nyata bagi hidup kita. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Baik, Romo. Sharingnya singkat. Adakah Ibu? Luar biasa, Romo. Romo kami dalam satu sesi pendek, tapi membawa kami masuk dalam suasana Maria yang bingung, cemas, putus asa, takut, yang membuat Maria tidak mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Lalu sapaan akrab Yesus Maria seolah seperti membuka mata fisik, mata rohani Maria, dan mengetahui dialah Tuhan Yesus. Ini adalah satu praktek yang membawa kami menjadi satu momen yang membawa kami masuk ke situasi itu. Tadi saya ada perhatikan para peserta, mereka juga mengikuti arahan Romo, benar-benar masuk dalam situasi itu. Ada beberapa yang menitikkan air mata, terbawa dalam situasi Maria, dan kemudian saya yakin sesi ini menjadi satu inspirasi baru, menjadi satu pengalaman baru untuk kemudian mempraktekkan apa yang Romo ajarkan kepada kami tentang membaca kitab suci secara kontemplatif. Sudah ada hadir pertanyaan di chat, juga ada tadi sepintas ada yang berusaha juga bicara di mic. Kita persilahkan mungkin dari Ibu Rani dulu ya, Romo, karena sudah memberikan chat dari tadi. Romo Fusi, apa kira-kira hal yang membuat Maria sampai tidak mengenali Yesus saat itu? Padahal semasa hidupnya Yesus pernah mengatakan akan bangkit pada hari ketiga. Silakan Romo. Tidak paham. Jadi orang yang ngedrop, orang yang trauma itu tidak mampu paham. Jangan lupa peristiwa salib begitu membuat trauma ya. Kematian Yesus. Maka ketika trauma itu menghantam kita tidak paham apa-apa. Tidak paham janji, tidak paham harapan, habis sudah. Nah, tapi ketika ada satu kata kunci menyentuh kita, sapaan dari Yesus menyentuh, baru kita, wah gitu. Nah, ini mukjizat Paskah untuk Maria Magdalena dan kita. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin silahkan yang mau bertanya, menyampaikan pendapat atau mungkin pengalaman, atau mungkin tadi pengalaman di bawah Romo Fusi ke dalam situasi Maria Magdalena di pintu kubur Yesus. Silahkan jika ada, mungkin bisa membuka mic-nya. Tadi saya ada mendengar suara, ada seorang ibu yang akan bertanya. Saya tidak bertanya, tapi mau komentar, Bu. Oh, Pak Mantri lagi, silahkan Pak Yu. Ya, kira-kira kita sudah hampir tiap tahun ya membaca, mendengarkan ataupun membaca ini ya, perikop ini. Tapi sungguh saya merasakan bahwa dengan kontemplasi ini saya menjadi betul-betul merasakan
biasanya tuh hanya membaca atau mendengar tuh ya seperti ya mendengar cerita biasa gitu. Tapi dengan cara kontemplatif dengan arahan Romo Fus ini saya jadi merasa ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang saya dengar atau saya baca selama ini gitu. Ya, itu yang kesan saya. Terima kasih Ramo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yos sharingnya. Ya. Ada Ibu Lisa yang akan bertanya. Silahkan Bu Lisa. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya mau sharing dengan apa yang Romo sampaikan tadi, boleh ya? Yang Romo baru bacakan Injil tadi ya. Baik, tadi benar apa kata Romo terkait bacaan ini berkaitan dengan trauma terhadap kematian, terhadap seseorang yang meninggalkan diri kita. Sebelumnya saya membacakan dulu ya Romo hasil dari refleksi saya terhadap bacaan ini. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada Maria Magdalena ini adalah kesedihan yang mengikat diri kita dengan dunia ini. Dalam hal ini kematian. Sebab kematian itu terkadang kita tidak pernah tahu kapan hadir dalam diri kita atau orang-orang terdekat kita. Sehingga kematian menjadikan suatu hal yang membatasi kita untuk memahami rencana Tuhan. Ini secara kemanusiaan kita itu sangat buruk jika kita tidak memahami bahwa ajaran Kristus setelah kematian itu kita akan memperoleh kehidupan kekal. Kemudian kembali ke bacaan, kematian ini sebabnya membutakan pikiran Maria Magdalena. Hati dia seakan-akan membeku, dan sebab oleh kematian Yesus menjadikan diri dia jauh dari kehangatan api cinta Kristus, yaitu pengorbanan diri Kristus oleh cinta demi penebusan dosa manusia. Kebutaan ini membuat dirinya atau membuat diri kita, membuat diri saya ya, khususnya saya yang menulis, baik secara fisik itu saya akhirnya tidak bisa melihat lagi. Saya buta akan keadaan sekeliling saya bahwa tidak memahami apa yang saya lihat secara langsung. Bahwa sebenarnya Kristus selalu hadir dalam kehidupan relasi saya dengan orang yang ada di sekeliling saya. Hal ini membutakan saya sehingga sebagian apa yang saya imani, yang saya percayai sebagai orang beriman, membuat saya juga tidak yakin akan pengorbanan diri Kristus sendiri pada saat setelah ia meninggal atau setelah ia bangkit dari kematian. Seharusnya saya memahami bahwa pengorbanan atau kematian yang pasti juga akan kalau kita hadapi, khususnya dalam hal ini kematian Kristus, ketika kita sebagai orang beriman, kita jangan larut dalam kesedihan yang mendalam. Kita memahami bahwa setelah kematian ada sukacita. Kita melihat bahwa Yesus oleh karena pengorbanan dirinya, ia menampakkan diri untukku. Ia bangkit untukku, untuk diriku, menyatakan dirinya kepadaku. Sebab seperti yang kita ketahui juga bersama, bahwa pemahaman Allah itu sejak semula berusaha hadir, berusaha ada, berusaha menampakkan diri kehadirannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, alangkah baiknya ketika saya melihat sebuah kematian itu sebagai sesuatu yang sukacita. Walaupun sebagai kelemahan manusia kita memang bisa menangis. Namun karena kebutaan itu saya jauh dari Tuhan, juga bukan hanya secara jasmani saya buta, tapi juga secara rohani sebab saya tidak meyakininya akan kebangkitan itu. Namun ketika Yesus memahami kelemahan saya, apa yang saya alami tentang diri saya, akhirnya Yesus mau
menyatakan dirinya hadir di hadapan saya, dan seperti Romo bilang, ia memanggil saya juga, menyebut nama saya, bukan Ya, oleh karena keadaan kelemahan saya, tetapi Yesus mau hadir menunjukkan kuasanya, menunjukkan kehendaknya, bahwa ia selalu ada untuk diriku gitu, untuk ya, memperkenalkan dirinya yang penuh belas kasih. Demikian Romo. ya. Terima kasih. Baik, para saudara, terima kasih untuk ini simulasi ya. Jadi ini yang penting caranya. Jadi potongan-potongan kitab sucinya bisa nanti beragam, bisa dari Mazmur eh, berapa ayat itu, lalu dari bagaimana kisah air bah Nuh gitu. Atau tapi yang penting kalau masuk dalam kontemplasi semacam ini diperhatikan keterangan waktu ya, suasananya bagaimana, siang atau sendirian, ada begitu banyak orang, nah itu akan banyak membantu. Nah, lalu misalnya di pantai, Yesus menampilkan dirinya bangkit menyapa para murid di pinggir pantai, maka kita masuk dalam suasana pantai. Nah, itu membantu kita untuk mengkontemplasi. Dan di situ kita mencoba mengalami pergumulan orang-orang yang ada di dalam kitab suci itu, cerminannya adalah diri kita sendiri nanti. Nah, lalu nanti di situ muncul tanggapan, respon, dan seperti tadi yang sudah di-sharekan. Baik, kurang lebih itu para saudara, ini tadi hanya secuil bagaimana kita akan berhadapan dengan kekayaan pewahyuan diri Allah yang luar biasa, dan kita dimampukan dengan Roh Kudus untuk masuk dalam perjumpaan wawancara ini. Ya, ini wawancara dengan pewahyuan diri Allah, dan kita bisa dihibur, bisa diteguhkan, tapi kadang-kadang kita yang tidak enak itu ditegur. Wah, kalau sudah kena firman teguran ini, waduh, ini repot ini. Ini karena tegurannya keras ya. Keras. Baik, demikian para saudara, kurang lebih. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semangat untuk mohon rahmat ketekunan untuk mencintai firman-firmannya dan menjadi murid-murid yang masuk dalam keheningan, berjumpa dengan pewahyuan Allah dalam diri kita melalui kitab suci. Demikian para saudara. Baik, terima kasih Romo Fusi, terima kasih untuk uraiannya, untuk pengantarnya juga langsung simulasi, memberikan latihan kepada kami, sebuah praktek nyata bagaimana kita bisa berkontemplasi atau menjalankan langkah-langkah permenungan terhadap firman-firman ilahi yang ada di kitab suci, dan yang nantinya akan menjadi satu jalan bagi kita untuk semakin intens berdialog dengan Allah.